Welcome to Seputar Games Anime, channel yang membahas seputar games dan anime di seluruh dunia dengan sajian sudut pandang yang berbeda. Lupakan ulasan biasa. Di sini kita bongkar teori, filosofi, dan lore terdalam yang bahkan developer dan mangaka pun gak kepikiran. Siap untuk level up pengetahuanmu? Yuk, langsung kita mulai. Ingat gak waktu lagi rame-ramenya demo kemarin? Di Jakarta, di Manila, di Nepal, bahkan di Perancis sana, sering kita lihat ada aja yang bawa bendera One Piece. Tengkorak putih bertopi jerami di tengah kain hitam. Kenapa sih harus bendera ini? Kenapa simbol fiksi ini malah jadi anthem perlawanan? Itu karena bendera One Piece ini sekarang jadi perlambangan ketidakpuasan atas kinerja pejabat serta dan solidaritas antar anak muda. Mereka mengkorelasikan para pejabat negara sebagai world government yang sering dilawan Kapten Luffy dan nakamanya. Sebuah organisasi besar yang dirasa arogan dan bosi. Mereka seolah bilang, kami ini bajak laut yang mencari kebebasan dan kami siap melawan Celestial Dragons versi dunia nyata. Tapi, tunggu dulu. Ternyata selama ini kita salah nama. Itu bukan bendera One Piece. Itu Jolly Roger. Huh? The Jolly Roger, bendera bergambar tengkorak di tengahnya, sering dipakai bajak laut di Lautan Karibia, Lautan Atlantik maupun Lautan Afrika Barat di tahun 1700-an. Ini bukan cuma fashion atau logo keren yang bisa lo upload di IG, guys. Ini ancaman resmi. Oke. Tengkorak putih yang digambar di tengah-tengah bendera memiliki makna yang sangat keras, menyerah atau mati. Bendera ini didesain buat bikin musuh udah ciut duluan sebelum battle dimulai. Kalau bendera ini naik, artinya negotiation is over. Asal nama, Le Jolly Rouge dan Bartholomew Roberts. The Jolly Roger sebenarnya merupakan pelafalan orang Inggris. Yang benar tuh mestinya manggilnya Le Jolly Rouge, yang berarti si merah menyala. Asal-usul penyebutan ini disebabkan oleh bajak laut terganas di Lautan Atlantik, lautan antara Eropa dan Amerika Utara yang dikenal sebagai Bartholomew Roberts. Saat beraksi, dirinya sering berpakaian merah terang. Gimana nggak badass? Bajak laut lain compeng-camping, dia malah tampil fashionable banget kayak mau red carpet. Dia pengen semua tahu, dialah raja di lautan makanya dia harus tampil stand out. Dari teror ke budaya pop, One Piece. Bartholomew Roberts juga muncul di manga One Piece. He is the one and only Bartholomew Kuma. Memang, Kuma nggak pernah digambarkan memakai setelan merah menyala. Akan tetapi, Kuma sangat dekat dengan kitab sucinya, sama persis dengan si Roberts. Roberts itu di dunia nyata dikenal sangat religius dan punya rules yang keras buat anak buahnya. Nah, Kuma juga begitu. Dia karakternya tragis dan selalu membawa kitab suci. Ini menunjukkan kalau mangaka One Piece Eiichiro Oda detail banget risetnya untuk mengambil ruh para legenda bajak laut nyata. Jadi, koneksi mereka bukan cuma nama, tapi ideologi. Bajak laut modern di Asia Tenggara. Mesti dirinya telah tewas ratusan tahun silam. Namun ideologi bajak lautnya menyebar kemana-mana, bahkan hingga ke air kita, air Indonesia. Tapi di sini, ruh perlawanan itu hilang, yang ada tinggal murni kejahatan. Pernah tercatat, bajak laut di Selat Malaka itu jauh lebih banyak dibandingkan Somalia. Bayangin, perairan yang jadi traffic light pelayaran dunia ini sempat lebih serem dari Somalia yang terkenal itu. Ini nunjukin kalau Jolly Roger di tangan yang salah bisa jadi simbol teror kriminal yang nyata, bukan lagi fiksi. Ketika tokoh publik ikut bersuara,
Nah, sekarang kita tarik benang merahnya. Dari bajak laut asli, Jolly Roger fiksi, sampai ke isu domestik. Kita sadar, di Indonesia, perlawanan terhadap world government versi kita tidak cuma ada di jalanan, tapi juga di media sosial. Ketika isu kebijakan atau ketidakadilan muncul, kita tidak lagi mengandalkan media mainstream yang kadang narasinya ditertibkan. Kita beralih ke kapten baru. Mereka adalah para influencer, tokoh publik, atau bahkan ustadz seperti contohnya Ustadz Felix Sial yang ikut bersuara lantang. Tokoh-tokoh ini menjadi semacam whitebeard di dunia digital. Mereka punya nakama, audiens yang besar, dan bersatu karena kesamaan ideologi, dan berani menantang merin atau otoritas atau arus utama secara terbuka. Mereka menggunakan platform digital mereka sebagai kapal bajak laut yang berani menerobos sensor dan buzzer yang mencoba membungkam. Ditambah suara lantang dari para influencer ini membuktikan satu hal. Semangat mencari keadilan dan kebebasan itu always on dan always viral. Mereka menunjukkan bahwa bajak laut tidak selalu jahat, tapi bisa jadi orang yang berani melawan tirani, entah itu di Laut Karibia atau di feed Instagram kamu. Dan inilah klimaks dari segalanya. Coba lo ingat adegan paling ikonik di Arc Enies Lobby saat Luffy dan kru topi jerami menyatakan perang. Demi menyelamatkan satu teman, Robin, Luffy memerintahkan Sogeking untuk membakar bendera World Government. Hata, uchinuke. 了解。新兵器巨大パチンコ矢をかぶとその威力とくと見よう。必殺ファイヤーバードスター。Itu adalah momen yang sama, tapi konteksnya beda. Di dunia One Piece, yang diculik adalah salah satu anggota kru. Di dunia nyata, di jalanan Jakarta, Manila, atau Paris, yang diculik adalah nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan yang diambil secara sepihak oleh pemerintah yang sewenang-wenang. Tindakan semena-mena, baik di dunia nyata atau dunia One Piece, selalu melahirkan pergerakan. Di Indonesia, kita punya sejarah panjang tentang perjuangan para bajak laut kita sendiri. Dari pahlawan nasional yang berani melawan penjajah, sampai aktivis yang sampai hari ini masih berani lantang melawan tirani. Mereka adalah topi jerami versi Nusantara. Jadi, penggunaan bendera Luffy bukan cuma karena estetik. Ini adalah will of change. Ini bukti kalau cerita dari dunia fiksi bisa mempengaruhi jutaan orang untuk melakukan perubahan. Kalau kita punya tekad yang sama menuju arah yang lebih baik. Jolly Roger hari ini adalah simbol bahwa we are the resistance. Kalau lo setuju sama visi perlawanan ini, jangan lupa like video ini, share ke semua nakama lo, komen di bawah siapa bajak laut Nusantara favoritmu, dan yang paling penting, subscribe buat dapetin konten unik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. 海賊王になる男だ